wil gehad en eerlijk gezegd van, dat zijn mijn roots, weet je. Dus ik zou niet zeggen geen nee tegen. Dus, I haven't get a request yet. They didn't ask me yet to play for the national team. Sektor bek kanan sudah padat, haruskah timnas Indonesia ngotot naturalisasi Kevin Dix? Belakang terdengar kabar jika Kevin Dix siap menjajaki peluang lagi untuk membela timnas Indonesia sebagai pemain naturalisasi. Bintang kelahiran Belanda berdarah Maluku yang saat ini membela FC Copenhagen di Denmark tersebut sebelumnya sempat masuk dalam radar PSSI namun takdir belum rela keduanya berjodoh. Pada awal 2022 silam, Dix bersama dengan Mees Hilgers, Tijjani Reijers, Ragnar Oratmangoen, Sandy Walsh, Shane Patinama, dan Jordi Amat dihubungi oleh PSSI untuk menjadi penggawa timnas Indonesia. Hanya saja cuma 3 nama terakhir yang kemudian berhasil disumpah di bawah bendera merah putih dan di 2023 telah menjalani debut mereka dengan lambang Garuda di dada. Dix dan Hilger sebenarnya sudah memberi lampu hijau namun menurut info bocoran dari PSSI keluarga keduanya tidak merestui jika paspor Eropa mereka dicabut mengingat Indonesia tidak mengenal prinsip kewarganegaraan ganda. Namun kini sepertinya masalah tersebut bukan lagi masalah dengan berhembusnya isu jika Dix hendak mencoba peruntungannya lagi dengan naturalisasi. Di atas kertas, profil Dix sangat cocok dengan misi PSSI mencari pemain keturunan Grade A demi menggenjot prestasi timnas Indonesia. Ia masih berusia 26 tahun yang artinya masa pakainya masih sangat panjang dan memiliki karir bagus di Eropa. Pemain kelahiran Apeldoorn, Belanda, itu juga bukan sekedar pemain pelapis dengan mengumpulkan lebih dari 250 penampilan kompetitif sejauh ini. Terbaru, Dix bermain di fase grup Liga Champions 2023-2024 membela Copenhagen dalam laga tandang ke markas Galatasaray pada Rabu, 20 September 2023, lalu. Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong dipastikan akan memiliki pemain dengan kaliber top jika PSSI berhasil mendatangkannya, bek kanan menumpuk. Bukan masalah hanya saja jika Kevin Dix mendapatkan paspor Indonesia, akan ada dilema besar. Saat ini timnas Indonesia sudah memiliki 2 nama di posisinya, bek kanan, yang dirasa pantas menjadi starter semuanya, mereka adalah Sandy Walsh dan Asnawi Mangkualam. Salah satunya akan turun di hierarki fullback kanan mau tidak mau. Bernilai 52 miliar rupiah, pemain Liga Champions ini target naturalisasi timnas Indonesia berikutnya. Program naturalisasi pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia masih terus berlanjut. Target berikutnya adalah pemain keturunan Belanda ini. Sejak kursi pelatih timnas Indonesia diduduki Shin Tae-yong, PSSI gencar menjalankan program naturalisasi pemain keturunan Indonesia yang berkarir di luar negeri. Sederet pemain keturunan berhasil dinaturalisasi, seperti Sandy Walsh, Jordi Amat, Shane Patinama, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Untuk Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Shane Patinama dinaturalisasi demi menambah kuat timnas Indonesia senior. Meski telah banyak pemain keturunan yang sudah dinaturalisasi, bukan berarti program ini berhenti. PSSI terus melobi beberapa pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Satu pemain keturunan kembali dirumorkan akan menjadi sosok naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Dia adalah Kevin Dix. Melansir dari akun Instagram @blitznews_football, Kevin Dix belakangan ini santer dirumorkan menjadi proyek naturalisasi berikutnya. Pemain yang saat ini berkiprah di Liga Klub Denmark, FC Copenhagen, santer dikaitkan dengan sepak bola Indonesia. Dia menjadi sorotan usai tampil di Liga Champions 2023 hingga 2024. Lumayan mahal loh nilai pasar pemain blasteran Indonesia Belanda ini. Nilai pasarnya mencapai 52 miliar rupiah. Kalau jadi dinaturalisasi, pemain ini akan menjadi pemain termahal di timnas Indonesia.
Informasi terkait Kevin Dix yang diisukan akan memperkuat timnas Indonesia, juga terlihat dalam unggahan di akun Instagram Indonesia. Dalam unggahan tersebut, anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI Hasan Abdul Ghani menerangkan bahwa peluang Kevin Dix untuk bergabung bersama timnas Indonesia cukup besar. Ada pemain keturunan Indonesia di Tottenham Hotspur, keluarganya tinggal di Yogyakarta. Ada pemain keturunan Indonesia yang saat ini memperkuat tim muda Tottenham Hotspur. Dia adalah Gabriel Hanwilhoff-King. Gabriel Hanwilhoff-King disebut-sebut memiliki darah Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh salah satu akun Twitter Indospurs. Dalam unggahannya tersebut, disebutkan ia bermain di Tottenham Hotspur U18. Dan terkuat ia memiliki ayah orang Jakarta dan keluarganya di Yogyakarta. Ada pemain keturunan Indonesia YG bermain di Spurs U18 YG bernama Hanwilhoff-King. Ayahnya orang Jakarta dan keluarganya ada di Yogyakarta, cuit akun tersebut. Salah satu cuitan akun Twitter ft_Raidian pun juga menyebutkan kalau Han memiliki darah Indonesia dari ayah sedangkan ibunya dari Cina. Selain itu, Han juga memiliki nama Jerman yakni Wilhoff. Menariknya, sosok Han juga menarik perhatian publik Inggris. Mengutip laporan Footballfancast.com disebut bahwa Gabriel Hanwilhoff-King memiliki kemampuan yang mirip dengan gelandang timnas Inggris, Oliver Skipp. Nama Gabriel Hanwilhoff-King sendiri masuk dalam daftar talenta berbakat 2022 versi The Guardian. Media ternama Inggris itu memiliki sejumlah pemain muda terbaik dari klub Liga Inggris yang lahir pada periode 1 September 2005 hingga 31 Agustus 2006. Tottenham selalu memilih tim terkuat di ajang FA Youth Cup dan musim lalu mereka memiliki Wilhoff-King di setiap laga. Meskipun dia masih berusia sekolah, tulis jurnalis The Guardian, David Hittner. Di klub sejak 6 tahun, dia pemain internasional Inggris U16 mampu menguasai bola dan menjadi pemain reguler di skuad U18 Spurs sejak Oktober lalu. Jangkauan umpannya sangat bagus, pungkasnya. Apakah nantinya PSSI tertarik untuk melakukan naturalisasi wonderkid Tottenham Hotspur U18 ini? Media Malaysia Harimau Malaya menyoroti rencana PSSI berencana menambah pemain naturalisasi lagi. Pemain yang diproyeksikan menghuni timnas Indonesia itu adalah bentang Swansea City, Nathan Choe Aon. Nathan Choe Aon merupakan pemain keturunan Indonesia, dari neneknya yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong pun mengaku tertarik untuk menaturalisasi bek Swansea City itu, namun pihaknya tidak mau terburu-buru mengambil keputusan. Diketahui, Choe Aon memiliki darah Indonesia dari neneknya, yang merupakan ibu dari ayah Nathan. Kabar baiknya, Shin Tae-yong menyatakan bahwa Nathan Choe Aon memiliki keinginan untuk mengenakan jersey Garuda dan nantinya akan berganti warga negara Indonesia, WNI. Sebagai informasi, Choe Aon merupakan pemain kelahiran Rotterdam, Belanda. Dia merupakan produk Akademi Sepak Bola Excelsior dan pernah masuk dalam skuad utama Excelsior yang bermain di Divisi 1 Belanda, Eredivisie. Kehebatan pemain berusia 21 tahun itu kemudian menarik perhatian Swansea yang saat ini bermain di Liga Championship, atau Divisi 2 Liga Inggris. Media Malaysia itu juga menyoroti bahwa kehadiran Nathan akan menjadi nilai tambah Indonesia yang mempersiapkan tim untuk menghadapi turnamen Piala Asia 2023 yang akan berlangsung di Doha, Qatar. Januari 2024, skuad timnas Indonesia memiliki beberapa pemain naturalisasi yang memiliki kualitas bagus dan pengalaman luas di Eropa di antaranya Jordi Amat, Sandy Walsh dan Shane Patinama. Jika proses naturalisasi Nathan bisa rampung sebelum Piala Asia 2023, akan memberikan keuntungan untuk setidaknya bisa membantu Garuda lolos ke babak knockout. Exco PSSI, Arya Sinulinga, menyebut bahwa pihaknya tengah mengurus proses naturalisasi beberapa pemain keturunan untuk menambah kekuatan timnas Indonesia senior. Timnas Indonesia menatap jadwal padat dalam beberapa waktu ke depan. Misalnya skuad Garuda akan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 di babak pertama melawan Brunei Darussalam. Jika lolos, perjuangan Asnawi Mangkualam CS bakal berlanjut di babak kedua.
Nantinya tim Merah Putih akan bentrok lawan Irak, Vietnam, serta Filipina. Selain itu, anak asuh Shin Tae-yong juga ikut mentas di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang, Irak, dan Vietnam. Dengan padatnya jadwal dan menghadapi lawan kuat, Shin Tae-yong dikabarkan sedang mencari pemain keturunan baru untuk dinaturalisasi demi menambah kode dengan emoji Garuda. Ivar Jenner dan Rafael Struijk bereaksi. Pemain keturunan Justin Hubner melemparkan kode di postingannya dengan membubuhkan emoji Garuda. Unggahan itu direspons oleh duo naturalisasi Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Justin Hubner merupakan salah satu pemain yang nyaris dinaturalisasi. Bek asal Belanda ini masuk dalam pengawasan Shin Tae-yong bersama Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Awalnya Justin Hubner diproyeksi membela U20 yang akan tampil di Piala Dunia U20 2023. Sayang ajang tersebut batal digelar di Indonesia dan Garuda Nusantara tidak berpartisipasi. Kondisi itu membuat proses naturalisasi Justin Hubner terhenti. Ia dikabarkan tidak melanjutkan proses untuk pindah kewarganegaraan. Walau demikian, bek berusia 20 tahun ini melemparkan kode ke PSSI menyertakan emoji Garuda yang identik dengan timnas Indonesia. Menariknya Ivar serta Rafael turut bereaksi. Ivar Jenner dan Rafael Struijk sendiri sudah menyandang status WNI. Keduanya bahkan telah mengantongi caps bersama timnas Indonesia. Dua pemain naturalisasi itu menuliskan emoji api di postingan Justin Hubner seakan berharap rekannya itu melanjutkan proses agar bisa memperkuat skuad Garuda. Sontak respons dari Ivar dan Rafael langsung diserbu netizen Indonesia. Banyak yang menginginkan Hubner melanjutkan naturalisasi demi tampil bersama tim Merah Putih. Akankah Justin Hubner menjadi salah satu pemain yang bakal diurus proses naturalisasinya? Seban, PSSI dalam beberapa waktu kemarin menyebut sedang mengurus dokumen pemain keturunan agar bisa membela timnas Indonesia. Kevin Dix bersinar bareng FC Copenhagen, timnas Indonesia siap berjuang dapatkan jasa pemain keturunan ini? Penampilan pemain keturunan Indonesia Belanda, Kevin Dix bersama FC Copenhagen bisa dikatakan semakin bersinar. Dengan apiknya permainan fullback kanan berusia 26 tahun tersebut, lantas akankah PSSI akan berjuang keras menaturalisasi Dix agar bisa membela timnas Indonesia? Ya, Kevin Dix tengah dalam performa terbaiknya. Pada musim lalu saja ia sukses membantu Copenhagen untuk memenangkan 2 gelar, yakni menjuarai Liga Denmark dan Piala Denmark 2022 hingga 2023. Pada musim 2023 hingga 2024 ini, Kevin Dix nyatanya masih menjadi pemain andalan klub asal Denmark tersebut. Tercatat Dix selalu dimainkan di 8 laga Liga Denmark 2023 hingga 2024 dan mencatatkan 1 gol dan 2 assist. Bahkan baru-baru ini Kevin Dix sudah bermain di ajang Liga Champions 2023 hingga 2024. Kevin Dix bermain selama 90 menit saat Copenhagen menahan Galatasaray 2-2 di matchday pertama grup A Liga Champions 2023 hingga 2024. Setelah melawan Galatasaray, Copenhagen akan menghadapi Bayern Munich dan Manchester United yang juga tergabung di grup A. Tentunya jika Kevin Dix kembali dimainkan dan dapat bermain baik, bukan tidak mungkin ia bisa menjadi sorotan. Tentunya hal tersebut bisa membuat PSSI berpikir untuk segera mendekati Kevin Dix agar masuk program naturalisasi. Sebab sejauh ini PSSI memang belum pernah mencoba mengirim undangan kepada Kevin Dix untuk membela tanah air. Padahal menurut berbagai laporan, Kevin Dix pernah mengatakan tertarik membela timnas Indonesia. Dalam profil Instagramnya saja, Kevin Dix 2, ia mencantumkan bendera merah putih di profilnya. Hal tersebut membuktikan Kevin Dix bangga memiliki darah Indonesia. Jadi, kini tinggal menunggu pergerakan dari PSSI untuk mendekati Kevin Dix. Sejauh ini Kevin Dix belum pernah membela timnas Belanda. Ia baru dipanggil untuk tim kelompok umur Belanda, seperti U19, U20, dan U21.